pelajaran di UPTD-SDN. Tadi kita akan menyapa Pak Diki. Selamat pagi Pak Diki. Nah, gimana kabarnya? Untuk pagi hari ini kita akan melakukan bincang-bincang atau diskusi kecil mengenai langkah-langkah observasi atau supervisi yang akan kita lakukan nantinya. Tapi di awalnya kita lakukan dulu beberapa di awal ini, yaitu pra-observasi. Tapi tentunya saya mohon izin kepada Bapak untuk mengetahui lebih dalam bagaimana langkah-langkah supervisi atau yang akan Bapak lakukan nanti. Di mana untuk hal tersebut saya akan izin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari supervisi yang akan Bapak lakukan nanti atau observasi yang akan kita laksanakan nanti, kira-kira apa bentuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran tersebut nantinya? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama, bagaimana anak didik atau peserta didik tersebut bisa membaca surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana anak didik atau peserta didik itu bisa menuliskan ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlas tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik itu bisa menghafalkan dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Itu tiga tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan. Oke Pak, terima kasih. Tapi berarti kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa dikuasai oleh siswa. Baik, yang kedua, saya juga ingin bincang-bincang atau diskusi tentang strategi apa yang mungkin yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, jadi strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya akan menerapkan strategi pembelajaran jigsaw, dan nanti peserta didik ini dibagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Jadi masing-masing yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi masing-masing kelompok ini akan diberi tugas untuk membacakan atau menuliskan dari ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlas tersebut. Jadi dibagi-bagi di beberapa kelompok. Berarti nanti kita persiapkan suatu strategi semacam pembagian kelompok ya Pak, untuk mencapai diskusi, mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian dalam waktu singkat ini, terakhir mungkin pertanyaannya, mungkin dari supervisi yang akan dilaksanakan nanti itu, apa kira-kira metode yang akan Pak lakukan? Untuk supervisi yang akan dilakukan, metode yang akan dilakukan tentu akan memberikan metode ataupun strategi pembelajaran yang istilahnya pendekatan student center, bisa berpusat pada murid. Jadi bagaimana anak-anak tersebut tidak jenuh dan bosan dalam pembelajaran, dan juga memberikan peningkatan terhadap metode strategi yang akan dilakukan. Baik Pak, mungkin dalam suasana atau waktu yang singkat ini itu beberapa pertanyaan yang bisa kita gali untuk mempersiapkan supervisi tersebut. Kemudian kita dalam hal supervisi ini mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya lancar dan berjalan dengan sukses. Mungkin di awal ini itu saja yang bisa kita ketahui untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan lancar dan terima kasih atas waktunya Pak. Ya Pak. Apa kabar anak-anak Pak semuanya? Siapa ketua kelasnya di sini? Muhammad Nur Hamzah. Silahkan Nur Hamzah pimpin doa terlebih dahulu. Pimpin doanya Nur Hamzah.
Ya, silakan. Baca surat Al-Ikhlas. Jadi semoga diawali dengan doa tadi bisa pelajaran atau pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Tujuan pelajaran atau materi kita pada hari ini anak-anak apa bisa mampu membaca surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar, bisa menulis surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar, dan tahu makna dari surat Al-Ikhlas. Dari sebelum kita lanjut, apa yang ingin absen terlebih dahulu? Ya, kita absen dulu. Jadi jawaban absennya seperti apa tadi? Jawab dengan sambal atau lauk pauk yang kita gunakan atau yang kita makan pada pagi tadi. Ada sarapan pagi tadi? Sarapan pagi tadi? Ada. Silakan jawab. Misalnya Jeki Fernando, ayam bakar. Ayam bakar angkat tangan. Atau Ibu Suci, jawabnya kalau misalnya sambalnya gulai ikan, ya bisa. Kamu lihat absennya. Firly. Jawab, aku pernah seperti apa tadi? Ayo angkat tangan, ngalo. Ya, lanjut. Sepa Lorenia. Maco. Muhammad Haidul Fikra. Muhammad Haidul Fikra. Apa rahasia Muhammad Haidul Fikra? Lupunya rahasia. Haidul Fikra? Apa? Gulai ayam. Suci Angela Sari. Apa sih? Wah, sosis. Lanjut. Felicia Arabella. Goreng maco. Rahmi Nazar Lestari. Wes, pucuk teloma. Bagus. Lanjut. Gufron. Gulai obong. Alika Naila. Goreng tolu ayam tak tangan deh. Citra Andriani. Goreng ikan. Sikam deh. Dak. Marcelino. Goreng tolu ayam. Muhammad Nur Hamzah. Goreng tahu. Hanifah Liza. Goreng ayam. Dewinta Febriani. Hah? Ikan. Ya. Repa Samudri. Goreng ikan. Amruzaki. Goreng ikan. Zafran Akori. Gulai ayam. Alhamdulillah. Semua dapat hadir dan berarti apa dulu? Tidak ada suara. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada berapa yang Al-Fatihah kemarin? 4. 5. 3. Al-Fatihah. 6. Banyak, kita coba hitung kembali sama-sama. Baca sama-sama ya, kita hitung. Yang pertama, Bismillah.
Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Ada berapa ayat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas ada berapa ayat? Oh, siapa yang sudah hafal Al-Ikhlas? Coba angkat tangan ini. Yang sudah hafal? Oh, sudah, semuanya sudah hafal. Al-Ikhlas. Sudah hafal, hampir semuanya sudah hafal. Turunkan. Ya, kita baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 1 sampai 6. Kita menjodohkan ayatnya dengan potongan ayatnya. Nah, kita kalau nampak sudah hafal semuanya, apa ingin kita menjodohkan itu sudah dibagi 4 kelompok nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi kelompok 1 pilih 1 orang, jodohkan. Misal ayat yang ini Allahus Somad. Ya, ini bacanya Allahus Somad. Ya. Ayat berapa dia dalam surah Al-Ikhlas? Beri garis. Ke-1 dia, kedua dia, atau ketiga dia, atau keempat dia. Yang betulnya yang mana? Jadi masing-masing kelompok dapat tugas 1 saja. Berarti cie yang harus awak kerjakan. Kemana awak silangkan. Nah, kelompok mana yang duluan? Kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? 1. Apa ingin dari kelompok 1 lah dulu? 1 orang siapa yang akan maju? Di antara yang berempat nih siapa yang akan maju? Buat garisnya. Hah? Adi Mariza. Coba Adi Mariza. Perwakilan kelompok 1, coba maju. Cepat. Beri garis. Firly. Coba Firly. Pilih Firly, terserah. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Terlalu tinggi ya Firly. Sampai. Nah, qul huwallahu ahad ke ayat 3 dia tuh. Ayat 3. Nah, ada kelompok 1 yang mau lagi? Tidak. Kelompok 2 lagi. Siapa yang maju? Marcelino. Ya, Marcelino. Masih boleh ayat ini ya? Masih boleh? Terserah Marcelino pilih yang mana? Yang di atas sekali boleh, yang nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, nomor 4 juga boleh. Mana Marcelino? Yang mana Marcelino? Ya, kemana? Garisnya?
itu? Walam yakul lahu. Lanjut. Kelompok 3. Siapa dulu? Ada Alika Naila. Nomor 1 katanya dia tuh. Ayo, kelompok 4 lagi siapa? Abu Zaki. Siapa nih? Ayo, siapa? Gantian, siapa dulu? Terus siapa? Sudah, kembali. Kita nilai dulu. Kalau ada yang salah berarti kita perbaiki lagi, ya. Kalau ada yang salah kita perbaiki. Kita lihat yang pertama. Dari kelompok 1 kita lihat dulu. Tadi perwakilannya Firly. Mana yang Firly buat tadi? Ini ya Firly. Agung. Qul huwallahu ahad. Ayat berapa itu? Jadi Firly tulisnya kemana? Ketiga. Ya, ini perlu dibetulkan. Ya kan? Ya Firly, kita hapus dulu. Yang kelompok 2 kita lihat dulu. Kelompok 2 siapa tadi? Marcelino. Mana Marcelino? Marcelino. Yang ini tadi Marcelino? Ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat berapa ini? Surah Al-Ikhlas. Ayat berapa? Ayat ke? Bagus. Siapa yang tuh Reva? Bagus Reva. Pintar. Ini adalah ayat yang ke? Ayat yang ke? 4. Sini ya. Nah, ayat yang keempat. Siapa lagi? Alika Naila jawabnya lam yalid wa lam yulad. Ayat berapa itu? Betul ayat ke-1 tuh Naila? Ayat berapa itu? Yang ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Ya, ayat yang ke? Ayat yang berapa? 3. Jadi yang ini Allah Samad ayat yang kedua. Yang kedua berarti yang banyak betulnya dari kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok M. Kelompok M. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Sebelum kita tutup materi atau pelajaran kita pada hari ini, ingin anak-anak nanti kerjakan LKS awak, LKS PR tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya. Yo, di LKS. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini bahwasanya surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat diturunkan di kota mana? Diturunkan di kota Depok. Diam dulu, diturunkan di kota? Nah, jadi kita tutup materi atau pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Jeki. Pagi Pak. Baik, untuk pagi hari ini kita lanjutkan kembali diskusi atau bincang-bincang kita terkait dengan kelanjutan supervisi yang sudah kita lakukan. Kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi. Nah, sekarang kita tindak lanjut dari supervisi tersebut atau kita lakukanlah semacam refleksi. Jadi untuk kegiatan ini mungkin kita akan berkolaborasi bagaimana menilai, merefleksi atau melihat supervisi yang kemarin. Jadi untuk itu mungkin saya juga izin untuk
menggali lebih dalam bagaimana kesan-kesan yang sudah kita laksanakan pada supervisi kemarin. Yang pertama mungkin saya ajukan pertanyaan di mana saya akan bertanya tentang bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah melakukan supervisi kemarin. Jadi setelah melakukan supervisi kemarin, perasaan saya sangat bahagia dan senang sekali karena dengan supervisi yang dilakukan tersebut saya dan juga peserta didik itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Berarti ada sebuah kepuasan batin yang diperoleh setelah melaksanakan proses. Oke, Pak Jeki. Yang kedua, ketika kita melaksanakan observasi atau supervisi kemarin, mungkin Bapak mendapatkan suatu pengalaman yang berharga atau yang bisa diingat atau yang akan membantu nanti dalam proses pembelajaran selanjutnya. Ini mungkin Bapak punya pengalaman. Setelah supervisi kemarin, jadi pengalaman yang saya rasakan, saya dari supervisor itu ada ide-ide, masukan-masukan ataupun motivasi terkait pembelajaran aktif, dan juga pengalaman tentang bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, dan tentunya tidak terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang tetap tercapai. Berarti ada sebuah semangat baru yang muncul dari supervisi itu, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir mungkin dalam waktu atau sesi kita yang singkat ini, bagaimana untuk tindak lanjut atau semacam hal yang akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Untuk hal kedepannya tentu yang pertama saya tidak akan pernah merasa puas atau akan terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemajuan teknologi, memberikan ide-ide baru, media-media pembelajaran yang terbaru, strategi terbaru, metode juga, dan tentunya adanya upgrade dari pembelajaran dari yang sebelum-sebelumnya terus. Jadi ada peningkatan ya. Oke Pak, mungkin dari beberapa pertanyaan atau diskusi kita ini saya sudah mendapatkan gambaran bahwa supervisi ini memberikan suatu dorongan dan manfaat dalam proses kita menciptakan pembelajaran yang sehat. Jadi betul mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dan bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Jadi karena kita terbatas, mungkin itu sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu Pak Jeki, dan di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi. Terima kasih Pak ya.